Soeharto Mono Arfa, 8 Zulkifli Hasan. Itulah oligarki politik yang saat ini sedang berkuasa. Kenapa? Karena mereka berkoalisi dalam kekuasaan dengan penguasaan 82% kursi DPR. Artinya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau mereka solid, tidak akan ada pemilihan presiden. Nanti bilang, tapi kan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 mengatakan bahwa yang namanya calon tidak boleh diborong semua partai politiknya. Kan gitu? Boleh. Memang Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu mengatakan bahwa koalisi partai politik tidak boleh memborong semua partai politik yang mengakibatkan tidak ada calon kedua. Maka, gampang itu barang. Tinggal belah dua aja. Dari 7 partai yang sekarang ini di istana, belah dua aja tinggal. Maka calon pertama, calon paket A, seperti fast food kan saya bilang. Calon yang kedua, paket B. Siapapun yang menang, kita-kita juga. Kira-kira begitu. Maka tidak ada yang namanya a genuine election. A genuine presidential election, nggak ada. Tidak ada pemilihan presiden yang sesungguhnya. Dan ini inkonstitusional. Saya mengatakan hal yang benar, bukan hal yang mengagitasi. Nah sekarang, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau ke depan 2024 diterapkan lagi presidensial threshold, maka ada satu hal yang bahaya. Apa itu? Kalau koalisi istana atau koalisi oligarki ini, jadi oligarki itu ada dua, oligarki politik sama oligarki bisnis. Yang di depan kita, oligarki politik. Oke? Oligarki politik hari ini adalah 1. Joko Widodo, oligarki politik. 2. Megawati Soekarno Putri. 3. Prabowo Subianto. 4. Erlangga Hartarto. 5. Surya Paloh. 6. Muhaimin Iskandar. 7. Soeharto Mono Arfa. 8. Zulkifli Hasan. Itulah oligarki politik yang saat ini sedang berkuasa. Kenapa? Karena mereka berkoalisi dalam kekuasaan dengan penguasaan 82% kursi DPR. Artinya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau mereka solid, tidak akan ada pemilihan presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Repli Harun ini pinbo, bro. You know pinbo? Pintar-pintar bodoh. Atau pinblo, pintar-pintar bloon. Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran, innahu kana zoluman jahula, manusia yang zolim dan bodoh dan zolim lah. Kada Harun, orang-orang yang punya hati yang kotor, pikiran yang kotor, lisan yang kotor, perbuatan yang kotor. Kalau yang kayak ginian mah bro, bukan oligarki, tetapi rasionalitas politik. Karena politik itu seperti bisnis. Politik itu seperti bisnis. Apa itu bisnis? Suatu kegiatan untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Jika dirasa menguntungkan, akan ada kerjasama. Jika dirasa tidak ada keuntungan, tidak akan ada kerjasama. Seperti itu juga dengan politik. Kalau dirasa menguntungkan, akan ada kerjasama, akan ada koalisi. Jika tidak dirasa menguntungkan, tidak akan ada kerjasama, tidak akan ada koalisi. Jadi bukan oligarki bro, tapi rasionalitas politik. Berpikir rasional dalam berpolitik. Ya kita logis aja lah. Kita pakai logis lah. Logika aja lah paling gampang. Oposisi itu kan cuma 2 partai. 1 Demokrat, yang kedua PKS. Di dalam Pilpres, PKS dan Demokrat ini ingin mencalonkan Anies dan AHY. Sementara di kubu koalisi Jokowi, koalisi PDIP, itu partai-partainya kan banyak. Ada Gerindra, ada PDIP, ada P3, PKB, Nasdem, Golkar. Di mana PDIP itu punya calon presiden yang banyak. Pengganti Jokowi ya sudah jelas lah Ganjar Pranowo. Ya kita bandingkan saja. Kalau kita jadi partai-partai, kira-kira lebih menguntungkan mana? Calon presiden yang diusung oleh PDIP atau calon presiden yang diusung oleh PKS dan Demokrat? Lebih menguntungkan mana? Anies Baswedan. Ya kita tahu sendirilah Anies Baswedan. Ketika naik, dia dengan melakukan cara-cara yang jahat, menghalalkan segala cara, jual ayat dan mayat, melakukan politisasi Al-Maidah. Lalu ketika dia menjabat pun, program-program andalan yang paling bombastis itu sebetulnya cuma 2 program Anies Baswedan itu. OKOC sama DP 0%. 2 programnya hancur lebur bro. Mati total.
tidak jalan. Cuma bohong doang. Belum yang lain-lainnya. Sementara Ganjar Pranowo belum pernah punya masalah. Kebetulan satu partai dengan PDIP, karakternya sama dengan Jokowi, dan juga selalu merajai survei. Sementara Anies itu kan selalu posisi ketiga, kalau Ganjar Pranowo selalu posisi pertama dalam setiap survei. Ya jelas dong, partai-partai seperti Gerindra, Nasdem, PAN, P3, PKB, Golkar, daripada susah-susah bertarung, ngabisin duit, lebih baik dukung orang yang pasti menang. Karena kalau dilawan pun Ganjar Pranowo pasti menang. Dukungan sama dia ini sangat banyak. Buat apa harus repot-repot bertarung gitu? Udah aja dukung orang yang pasti menang. Sudah pasti keuntungannya itu nanti akan lebih banyak. Buat apa mendukung Anies Baswedan yang sudah jelas pasti kalah? Rekam jejaknya jeblok, prestasinya jeblok. Apa yang mau diambil keuntungan? Apa ya yang bisa diambil untung dari seorang Anies Baswedan? Ini bukan oligarki, tapi ini rasionalitas politik. Dengan suara dari PKS dan Demokrat yang di bawah 20%, sudah jelas dong. Sudah pasti dong, Anies Baswedan tidak bisa nyalonin presiden. Kalau tidak ada calon, terus siapa yang bisa melawan Ganjar Pranowo? Ya nggak ada. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada lawan gimana? Ya sudah, nggak ada pilpres. Tunjuk langsung aja Ganjar Pranowo, apa susahnya? Daripada buang-buang duit. Ini rasionalitas politik, bro. Bukan oligarki, on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.